Islamic Boarding School. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kepada umatnya manasik haji seperti sabda beliau, khudhu anni manasikakum.
ambillah daripadaku manasik-manasik yang aku telah ajarkan kepada kalian. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang Idul Adha yang berbahagia. Indahnya melakukan dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak pada hari ini. Mereka yang berhaji dengan mengikuti petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terasa nikmat, akan terasa lebih mantap dan akan terasa lebih yakin, karena sesungguhnya amalan-amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang ada di atasnya perintah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sidang Idul Adha yang berbahagia, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam khutbah Idul Adha kali ini, saya ingin mengkaitkan sebuah kejadian yang terjadi sebelumnya, yang ini merupakan kejadian dan cikal bakal adanya ibadah haji, dan cikal bakal adanya suatu peristiwa Idul Kurban atau Idul Adha. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saffat ayat 100 ayat 99 sampai 110. Di situ diterangkan tentang kejadian-kejadian yang besar yang kita harus ambil faedahnya, yang kita harus ambil isinya, yaitu tentang kesabaran Nabiullah Ibrahim, Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi kepada Allah Subhanahu wa taala setelah meninggalkan istrinya di suatu padang yang tandus, maka Ibrahim alaihissalam pergi menemui Tuhannya, menemui Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau dan memberikan petunjuk kepada beliau. Ini adalah sebuah sikap optimis yang luar biasa, saudara-saudara, yang wajib kita tiru, karena Allah Subhanahu wa taala tergantung prasangka hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mendapatkan kesusahan, ketika seorang tidak memiliki kekuatan, ketika seorang sudah tidak memiliki daya dan upaya, maka yang diharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat bertawakalnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat untuk menggantungkan semua permintaannya. Nabiullah Ibrahim alaihi salam ketika meninggalkan istrinya Hajar dan meninggalkan kaumnya, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta seorang anak di usia yang sangat tua, di usia kurang lebih 86 tahun, beliau meminta agar dikaruniakan seorang anak. Subhanallah al-azim, perkiraan manusia tidak mungkin seusia demikian memiliki seorang anak, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan seorang anak. Setelah berdoa lama kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa putus asa. Inilah yang diajarkan di dalam ayat ini, saudara-saudara. Seorang berdoa kadang-kadang ajul terhadap jawabannya. Seorang berdoa ajul, terburu-buru dia mengharapkan jawabannya langsung ada di depan mejanya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sangat penting yang ada pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, terutama untuk saat ini yang hidup di tengah pandemi, hidup dengan penuh horor, hidup dengan penuh kesusahan, hidup dengan penuh ketidakjelasan. Tetapi yang jelas, yang wajib dia pegangi adalah Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa kita curhati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Di dalam As-Saffat ayat 99 sampai 110 diceritakan tentang mimpinya para nabi, dan dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ru'yatul anbiya'i wahyun. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu melalui mimpinya, mimpi Nabi Ibrahim alaihi salam, yakni sebuah mimpi dan merupakan pilihan Allah kepada hambanya yang mulia, kepada hambanya yang kuat akidahnya, kepada hambanya yang kuat tauhidnya, kepada hambanya yang kuat imannya. Kalau tidak kuat iman, kalau tidak kuat tauhid, kalau tidak kuat akidah, tidak mungkin Nabiullah Ibrahim akan menyembelih putranya sendiri yang diharapkan berpuluh-puluh tahun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, betapa banyak saat ini tatkala pandemi ini orang tua yang kewalahan mendidik anaknya, yang tidak bisa mengajak anaknya untuk salat 5 waktu, yang tidak bisa untuk mengajak anaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Islam telah memberikan solusinya. Solusinya adalah ajak anak itu berdialog, ajak anak itu untuk terbuka keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan siapa yang menciptakannya, kenapa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan hidupnya. Setelah terbuka, anak itu akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail alaihi salam. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma aslama tallahu lil jabin. Setelah mengakui, setelah sadar, apa yang dilakukan? Tatkala itu Nabiullah Ismail alaihi salam menyerahkan apa yang ada pada mimpi ayahnya itu, kemudian menyerahkan dirinya kepada Nabi Ibrahim ayahandanya. Kemudian bapak ini membaringkan anaknya, dan betul-betul beliau alaihi salam mempraktekkan apa yang ada di dalam mimpinya, yang itu merupakan wahyu. Diletakkan, dibalikkan sehingga tidak melihat pisau yang digunakan untuk menyembelihnya. Kemudian ada suara yang memanggil Nabiullah Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad sadaqta ar-ru'ya, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi, melaksanakan mimpi yang itu merupakan wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna kadzalika najzil muhsinin. Beginilah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Pertama, orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan digolongkan dia termasuk orang-orang muhsinin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim ini diabadikan dan diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sabda beliau di musim 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah, tidak ada sebuah amalan yang paling utama dilakukan pada hari-hari itu kecuali iraqatud dam, meniru apa yang pernah dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, membuktikan keimanannya dengan menyembelih kurban, dengan menyembelih seekor kambing, sapi, onta dan lain sebagainya. Inilah satu teladan yang pernah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa yang dikatakan oleh beliau? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Ujiannya para anbiya, dan tentunya ujiannya para anbiya berbeda dengan ujian kita. Siapa yang rela menyembelih anaknya tatkala
beliau bertahun-tahun berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan anak itu merupakan karunia yang paling besar dalam kehidupan Nabi Ibrahim, malah justru disuruh untuk disembelih. Saudara-saudara, para anbiya adalah kelompok manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian mereka paling besar. Kemudian setelah itu orang yang berikutnya, orang yang berikutnya, dan orang yang berikutnya. Semakin banyak ujian orang itu, semakin banyak dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti tingginya keimanan seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bersedih wahai saudaraku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang beriman. Apapun yang terjadi dari ujian-ujian yang sekarang ini kita hadapi, hilangnya, meninggalnya saudara kita, meninggalnya kakak kita, meninggalnya anak kita, meninggalnya istri kita, meninggalnya suami kita, meninggalnya orang yang dekat dengan kita, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu apabila kita renungi, kita resapi maknanya, itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari raya Idul Adha ini, yang mayoritas kebanyakan umat Islam melaksanakannya dari rumah mereka masing-masing, tidak mengurangi makna Idul Adha itu sendiri. Dan mudah-mudahan ketika kaum muslimin melakukan salat Idul Adha ini di rumah mereka, Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat niat mereka yang baik, niat mereka yang saleh untuk melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Karena saat pandemi ini kita tentunya tidak boleh untuk melakukan kumpulan-kumpulan massa tanpa menghiraukan protokol kesehatan selama pandemi ini. Sudah banyak kaum muslimin yang gugur, yang meninggal saat pandemi ini. Bahkan Indonesia termasuk negara ranking pertama atau ranking kedua di dalam jumlah kematian yang terjadi di pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di hari raya Idul Adha, tatkala kaum muslimin saat ini sedang menuju Mina, dan mereka kemarin berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin doa mereka adalah untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Saya yakin mereka berdoa untuk dan agar wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Mudah-mudahan di hari raya Idul Adha ini semakin kuat iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk golongan Nabiullah Ibrahim yang betul-betul diuji keimanannya dan tidak pernah goyah daripada ujian tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat. Allahumma irfa' darajatahum, Allahumma wassi' mudkhalahum, Allahumma ighfir dhunubahum wa khatayahum waghfirhum ya rabbal alamin. اللهم اجعل سعيهم، اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وتجارتهم تجارة لن تبور. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء عن بلادنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
الله أكبر ولله الحمد.